Ya pemirsa, pembangunan yang tidak terkontrol dan cenderung liar serta melanggar RT RW terkesan ada pembiaran. Tak ayal berbagai bencana menimpa masyarakat di musim hujan seperti longsor dan juga banjir. Fenomena banjir maupun tanah longsor yang menimpa masyarakat Bali bukan hal baru. Namun cuaca ekstrim tidak bisa dijadikan alasan pemicu banjir mengingat masifnya alih fungsi lahan dan pelanggaran tata ruang di Bali. Akademisi sekaligus pengamat tata ruang Profesor Putu Rumawan Salain mengatakan masifnya alih fungsi lahan dinilai sebagai penyebab banjir. Pembangunan di jalur hijau serta beberapa jalur aliran sungai bahkan beralih fungsi menjadi bangunan perumahan. Ketika hujan, maka air akan menyebabkan rendaman di wilayah tersebut. Untuk itu, pihaknya mengharapkan seluruh elemen masyarakat tertib dalam melaksanakan pembangunan sesuai peraturan tata ruang. Selain itu, perubahan tata ruang juga didukung oleh pertumbuhan penduduk di Bali yang meningkat sangat signifikan, terutama penduduk pendatang dan masifnya investor yang melakukan pembangunan untuk akomodasi pariwisata. Setelah kita saksikan bersama, banyak terjadi perubahan-perubahan dalam fungsi tata ruang, sehingga dengan demikian beberapa jalur katakan atau aliran air pada sungai maupun sampai jaringan tersier itu berubah alurnya atau mungkin buntu sehingga dia merendam wilayah sekitarnya, dan tentu ini sangat merugikan sebenarnya masyarakat. Oleh karena itu, saya kira kita harus tertib di dalam pembangunan kita yang mesti berlandaskan dengan tata ruang. Bayangkan saja bahwa kita hanya punya luas Pulau Bali hanya 666 hektar, di mana kawasan lindung pada Perda RT RWP nomor 16 2009 itu tertulis sekitar 31,2%. Dan budidaya 68,8%. Jadi ini sudah bukan 30-70 lagi, tapi sudah dilampaui angka-angka ini. Kemudian di Perda nomor 2 tahun 2003 secara signifikan tertulis bahwa kawasan budidaya itu berubah. Jadi seolah-olah diizinkan perubahan itu dengan memberikan keleluasaan kepada pengembangan permukiman dan perumahan. Perumahan dan permukiman itu hampir 63.900,85 hektar bertambahnya daripada RT RWP tahun 2009. Jadi begitu progresifnya RT RWP nomor 2 tahun 2023 ini untuk mengubah landscape Pulau Bali ini, dan saya duga ini pasti akan banyak menyangkut kepada beberapa kawasan lindung dan tentu budidaya, sepadan pantai, sepadan sungai, kemudian wilayah-wilayah yang lainnya. Keberadaan ruang terbuka hijau di Bali saat ini kurang dari 30%. Kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas lingkungan di Pulau Dewata. Apabila pelanggaran tata ruang dibiarkan tanpa ada penindakan yang tegas, dikhawatirkan akan menimbulkan bencana yang lebih besar. Sukma, Bali TV.